Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yang berjudul Implikasi Nilai Aksiologi dalam Pendidikan Islam. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Fatma Syifa NIM 203111185 dan yang kedua Anissa Rima Sukmawati NIM 203111186 dan yang ketiga adalah Akilah Nurulia Damayanti NIM 203111187. Pengertian nilai dan aksiologi. Yang pertama, Skop juga mendefinisikan tentang nilai bahwa nilai adalah sesuatu yang tidak terbatas. Artinya adalah segala sesuatu yang ada dalam jagat raya ini adalah bernilai. Akan tetapi, kalau mengingat bahwa nilai adalah bagian dari filsafat pendidikan yang dikenal dengan aksiologi. Yang kedua, disampaikan oleh Nur Syam yang dikutip oleh Jalaluddin dan Abdullah, disebutkan bahwa aksiologi adalah suatu bidang yang menyelidiki nilai-nilai atau value. Yang ketiga, aksiologi menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti bermanfaat, sedangkan logos memiliki arti ilmu pengetahuan atau ajaran. Berarti, secara istilah, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Macam-macam dan tingkatan nilai. Yang pertama adalah Bramall membedakan 3 bagian dalam aksiologi. Yang pertama adalah moral conduct, yaitu tindakan moral bidang kedisiplinan atau etika. Yang kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan yang melahirkan estetika. Dan yang ketiga adalah socio-political life atau kehidupan politik. Yang kedua, Yinger memandang bentuk nilai dalam 3 kategori. Pertama adalah sebagai fakta watak, dan artinya sebagai indikasi beberapa jauh seseorang bersedia menjadikannya sebagai pegangan dalam bimbingan dan pengambilan keputusan. Kedua, nilai sebagai fakta kultural, dalam artinya sebagai indikasi yang diterimanya. Nilai tersebut dijadikan kriteria normatif dalam pengambilan keputusan oleh anggota masyarakat. Ketiga, nilai sebagai konteks struktural. Yang ketiga, dilihat dari orientasinya. Sistem nilai dapat dikategorikan dalam 4 bentuk, yaitu pertama, nilai etis, yaitu mendasari ukuran baik buruk seseorang. Yang kedua, nilai pragmatis yang mendasari orientasi pada berhasil dan gagalnya. Yang ketiga, nilai afek sensorik yang mendasari orientasi pada yang menyenangkan atau menyedihkan. Yang keempat, nilai religius yang mendasari dosa dan pahala halal dan haramnya. Kemudian, implikasi aksiologi dalam pendidikan Islam. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia yang membinakannya dalam kepribadian peserta didik, harus memberikan pemahaman atau pengertian baik, buruk, benar, bagus, dan sejenisnya kepada peserta didik secara komprehensif dalam artian dilihat dari segi etika, estetika, dan nilai sosial. Dalam masyarakat, nilai-nilai itu terintegrasi dan saling berinteraksi. Nilai-nilai di dalam rumah tangga atau keluarga, tetangga, kota, negara, dan nilai-nilai yang tak mungkin diabaikan dunia pendidikan, bahkan sebaliknya harus mendapat perhatian. Aksiologi pendidikan Islam berkait dengan nilai-nilai, tujuan, dan target yang akan dicapai dalam pendidikan Islam. Sedangkan tujuan pendidikan Islam menurut Abu Dinata adalah untuk mewujudkan manusia yang soleh, taat beribadah, dan gemar beramal untuk tujuan akhirat. Lalu nilai-nilai tersebut harus dimuat dalam kurikulum pendidikan Islam, diantaranya yang pertama mengandung tujuan akhlak, yang kedua mengandung upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di bumi dan kebahagiaan di akhirat, yang ketiga mengandung usaha keras untuk meraih kehidupan yang baik, kemudian yang keempat mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan dunia dan akhirat.
Selanjutnya di sini ada kegunaan ilmu aksiologi. Kegunaan aksiologi dalam ilmu pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu aksiologi ilmu pendidikan sebagai nilai kegunaan teoritis dan aksiologi ilmu pendidikan sebagai nilai kegunaan praktis. Aksiologi ilmu pendidikan sebagai nilai kegunaan teoritis, yang pertama ada kegunaan bagi ilmu dan teknologi. Hasil ilmu pendidikan adalah konsep-konsep ilmiah tentang aspek dan dimensi pendidikan sebagai salah satu gejala kehidupan manusia. Pemahaman tersebut secara potensial dapat dipergunakan untuk lebih mengembangkan konsep-konsep ilmiah pendidikan, baik dalam arti meningkatkan mutu atau validitas dan signifikan konsep-konsep ilmiah pendidikan yang telah ada, maupun melahirkan atau menciptakan konsep-konsep baru yang secara langsung dan tidak langsung bersumber pada konsep-konsep ilmiah pendidikan yang telah ada. Yang kedua, ada aksiologi ilmu pendidikan sebagai nilai kegunaan praktis. Yang pertama ada kegunaan bagi praktek pendidikan. Pemahaman tenaga kerja kependidikan secara komprehensif dan sistematis turut serta dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan tugas-tugas profesionalnya. Hal ini terjadi karena konsep-konsep ilmiah pendidikan menerangkan prinsip-prinsip bagaimana orang melakukan pendidikan. Penguasaan yang mantap terhadap konsep-konsep ilmiah pendidikan memberikan pencerahan tentang bagaimana melakukan tugas-tugas pendidikan. Selanjutnya ada kegunaan bagi seni pendidikan. Sebuah kegiatan pendidikan dikatakan sebuah seni pendidikan apabila kegiatan tersebut tidak hanya mencapai hasil yang diharapkan, tetapi proses pelaksanaannya dapat memberi keasyikan atau kesenangan bagi peserta didik dan pendidiknya. Dalam kegiatan sebagai seni, berlangsungnya suatu proses hubungan sosial melibatkan emosi yang cukup mendalam dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini mengandung arti bahwa penerapan konsep-konsep ilmiah pendidikan dalam praktek pendidikan perlu memperhitungkan terpenuhinya kebutuhan emosional berupa rasa puas, rasa senang, dan rasa yang sejenisnya. Hal ini dapat dicapai hanya apabila dalam bentuk prosedur dan teknik-teknik pendidikan yang manusiawi, dalam arti memperhitungkan aspek emosional. Sistem nilai dan tauhid dalam Islam. Pertama, nilai adalah suatu kualitas tertentu yang mempunyai keberhargaan yang harus diapresiasikan dan dimiliki baik individu maupun sosial. Yang kedua, tauhid dalam Islam adalah sikap mengesahkan Allah SWT dalam segala aspek yang didasarkan keadaan empiris. Tauhid berfungsi untuk menjadikan manusia lebih baik, ideal, dan memiliki sifat-sifat yang mulia. Tujuan pendidikan tauhid yaitu membebaskan manusia dari perbudakan dan penyembahan ke semua hal yang bukan Allah SWT, menjaga manusia dari nilai-nilai palsu yang bersumber tentang kesenangan dunia, sebagai kerangka pemikiran dalam menemukan hakikat yang benar, sebagai fondasi keimanan, mengajarkan umat Islam supaya menjadikan Allah SWT sebagai pusat kesadaran intelektual. Selanjutnya ada pengertian kepribadian. Secara bahasa ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan kepribadian seseorang. Yang pertama ada mentality, yaitu situasi mental yang dihubungkan dengan kegiatan mental. Yang kedua ada personality, yaitu sebuah totalitas kualitas personal. Yang ketiga ada individuality, yaitu sifat khas yang menyebabkan seseorang mempunyai sifat berbeda dari orang lain. Dan yang keempat ada identity, yaitu sifat kedirian sebagai suatu kesatuan dari sifat-sifat mempertahankan dirinya terhadap sesuatu dari luar. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang memengaruhi kepribadian. Yang pertama di sini ada faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau sering juga disebut dengan faktor fisiologis. Keadaan fisik baik yang berasal dari keturunan maupun yang merupakan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Yang kedua ada faktor sosial. Yang dimaksud faktor sosial di sini ialah masyarakat, yakni manusia-manusia lain di sekitar kita yang bersangkutan, termasuk di dalamnya tradisi-tradisi, adat istiadat, bahasa lain sebagai yang berlaku di masyarakat. Dan yang ketiga ada faktor kebudayaan. Diketahui bahwa kebudayaan itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Dapat dikenal pula bahwa kebudayaan tiap daerah berlainan. Di negara Indonesia sendiri dapat diketahui kehidupan orang-orang pedalaman berlainan dengan orang-orang yang
ada di Indonesia biasa. Selanjutnya di sini ada pembentukan kepribadian. Pembentukan kepribadian merupakan suatu proses yang terdiri atas 3 taraf. Yang pertama yaitu pembiasaan. Pembiasaan ialah latihan-latihan tentang sesuatu supaya menjadi biasa. Pembiasaan hendaknya ditanamkan kepada anak-anak sejak kecil, sebab pada masa itu merupakan masa yang paling peka bagi pembentukan kebiasaan. Pembiasaan yang ditanamkan kepada anak-anak itu harus disesuaikan dengan perkembangan jiwanya. Pendidikan yang diberikan kepada anak sejak kecil merupakan upaya dalam rangka pembentukan kepribadian yang baik. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh para filosof Islam yang sudah merasakan betapa pentingnya periode kanak-kanak dalam pendidikan budi pekerti dan membiasakan anak-anak kepada tingkah laku yang baik. Yang kedua di sini ada pembentukan minat dan sikap. Pada taraf kedua ini, pembentukan lebih dititik beratkan kepada perkembangan akal seperti pemikiran, minat, sikap, atau pendirian. Dan yang ketiga ada pembentukan kerohanian yang luhur. Pada taraf ini, pembentukan dititik beratkan kepada aspek kerohanian untuk mencapai kedewasaan rohaniah, yaitu dapat memilih, memutuskan, dan berbuat atas dasar kesadaran sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian proses dan sosialisasi nilai pendidikan Islam. Sosialisasi adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan membentuk watak, sehingga mereka dapat diterima sebagai anggota masyarakat. Pandangan lain sosialisasi menurut antropologi disebut sebagai akulturasi, yaitu meliputi transmisi informasi, norma, dan nilai-nilai masyarakat tertentu. Jika Islam ditinjau melalui pendekatan kebudayaan yang terdiri dari segala cipta, rasa, dan karsa yang muncul sebagai komitmen masyarakat terhadap Islam. Sedangkan menurut David A. Gosling, sosialisasi adalah proses belajar yang dalam seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam sebuah masyarakat. Terima kasih karena telah mendengarkan dan menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang tadi kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.